Pemirsa, kasus kekerasan berujung kematian kembali terjadi di perguruan tinggi berstatus sekolah kedinasan. Diduga senioritas masih menjadi faktor utama yang menyebabkan siswa mengalami kekerasan. Lalu mengapa persoalan senioritas ini seolah menjadi tradisi di perguruan tinggi berstatus sekolah kedinasan? Kita ikuti liputan khusus KAS Metro Siang berikut ini. Kasus kekerasan berujung kematian kembali terjadi di perguruan tinggi berstatus sekolah kedinasan. Putu Satria Anantarustika, taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, tewas setelah ditinju oleh seniornya di bagian ulu hati. Lalu mengapa budaya kekerasan dari senior kepada juniornya terus berulang? Dan langkah apa yang harus diambil untuk memutus mata rantai kekerasan ini? Putu Satria Anantarustika menjadi satu dari sederet taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang harus meregang nyawa akibat kekerasan dari para seniornya. Putu meninggal pada Jumat 3 Mei lalu setelah mendapatkan pukulan di bagian perut dan salah mendapatkan pertolongan pertama. Kepolisian Resor Jakarta Utara kini telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Tersangka utama berinisial TRS bersama ketiga rekannya, FA, WJP, dan KAK, yang ketiganya memiliki peran memanggil, mengawasi, memprovokasi pelaku, hingga menunjuk korban sebagai sasaran pelaku. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara. Menjadi sebuah catatan kelam, sejak tahun 2008, kini sudah ada 5 taruna yang menjadi korban kekerasan di STIP Jakarta. Merespon kejadian ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah membebas tugaskan Direktur STIP Ahmad Wahid dan beberapa pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Menhub menyatakan kematian Putu Satria menjadi landasan kementeriannya mengubah sistem pendidikan kedinasannya saat ini. Dan kami sudah membebas tugaskan Direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Catatan kekerasan berujung kematian tak hanya terjadi di STIP Jakarta saja, namun juga di beberapa kampus kedinasan lainnya. Yang pertama, di ATKP Makassar atau Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan. Pada 2019, almarhum Aldama Putra Pongkala meninggal setelah dipukul sebanyak 2 kali di bagian ulu hatinya saat diperintahkan melakukan sikap taubat oleh seniornya. Dan yang kedua, terjadi di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 2021 lalu, almarhum Zidan Muhammad Faza tewas di tangan para seniornya saat akan menempati mes di asrama. Sungguh miris budaya kekerasan seperti ini. Sekolah kedinasan merupakan sekolah tinggi yang berada di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintahan. Sejak dulu, sekolah kedinasan selalu menjadi pilihan favorit bagi siswa-siswi lulusan SMA sederajat. Sekolah kedinasan berstatus ikatan dinas tidak membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswanya, dan setelah lulus, mereka akan langsung diterima sebagai pegawai negeri sipil. Terdapat 30 sekolah kedinasan yang dinaungi 8 kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, BMKG, Badan Pusat Statistik, dan 22 sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Meski mampu memberikan masa depan yang cerah, namun di balik itu tersembunyi petaka lewat tangan senior. Tim Metro TV berhasil mewawancarai mantan taruna dan taruni sekolah kedinasan. Mereka menceritakan pengalaman mereka selama mengikuti perkuliahan semi militer atau mendapatkan hukuman dari para seniornya. Untuk kekerasan
senior kepada juniornya tidak dipungkiri hal-hal semacam itu masih ada. Akan tetapi itu dilakukan dengan oknum-oknum tertentu. Karena sistem senioritas itu tidak bisa dihapuskan. Kalau dihapuskan, semua peraturan di kampus itu tidak akan berjalan. Karena kita dididik sama senior kita itu untuk melakukan peraturan-peraturan di kampus itu akan supaya berjalan dengan tertib. Di Taruni itu biasanya hanya kekerasannya ya biasa aja, yang kayak misalnya dia kalau salah dihukumnya ya hukuman fisiknya berupa seperti lari, push up, seperti itu. Tapi mungkin karena Taruni lebih parahnya itu secara verbal atau omongan-omongannya yang bikin mental juniornya gimana ya, ke juniornya jadinya kena mental karena omongan-omongan seniornya tersebut. Ada beberapa kekerasan fisik maupun mental ya Mas. Jadi contohnya ada tindakan pemukulan, pembulian, dan senioritas juga berhak untuk menindak sesuka hatinya. Tetapi dari sisi lain juga mereka juga memiliki sisi yang baik, karena mereka juga menindak juniornya juga untuk mendisiplinkan juniornya tersebut. Akan tapi ada beberapa oknum, ada beberapa senior yang merasa dia yang memiliki kekuasaan, merasa dia yang paling hebat dan memiliki dendam ke juniornya, mungkin bisa lebih untuk tindakan kekerasannya, seperti kelewatan batas untuk memukulnya ataupun memainkan tangannya kepada tubuh si junior tersebut. Yang sudah banyak kita ketahui seperti pukulan ke perut, yang disebut di kancing ataupun di kipas, seperti dikepret, berbolak-balik seperti itu Mas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suburnya budaya kekerasan di sekolah kedinasan. Yang pertama, tradisi turun-temurun dari senior ke junior. Yang kedua, arogansi senior dengan dalih pembinaan atau pendisiplinan. Yang ketiga, relasi kuasa yang menyebabkan junior tak berani melawan. Dan yang terakhir, lemahnya pengawasan dan tindakan tegas bagi para pelaku. Praktisi psikologi pendidikan Khadijah Al-Makiyah mengatakan, ketakutan yang tercipta dari kekerasan tersebut membuat sang junior tak sampai hati menyebutkan siapa pelaku kekerasan di kampusnya. Bahkan menurut Khadijah, hal ini menjadi lingkaran setan yang cukup sulit untuk diputus, karena doktrin perilaku kekerasan telah diturunkan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Beban psikisnya sangat luar biasa mendalam sekali. Ini ada satu istilah yang saya peroleh juga dari taruna yang pernah mengungkapkan satu fakta ke saya, bahwa di dalam institusi sekolah tersebut, para taruna ini menganggap senior adalah Tuhan. Kemudian junior ini adalah seorang hamba. Bayangkan seorang manusia, sesama manusia menganggap seniornya ini Tuhan yang bebas melakukan apapun terhadap adik juniornya tanpa si adik juniornya ini boleh melawan atau bersuara. Sejumlah masyarakat pun merespon hal ini. Mereka berharap kematian di dunia pendidikan tak akan terulang lagi. Akademisi seharusnya ini sudah hilang Mas, karena mendidik itu bukan seperti itu caranya. Itu lebih ke arah premanisme, menghajar junior-juniornya. Institusi atau sekolahnya sendiri harusnya dicari tahu ya, kenapa masih ada oknum-oknum seperti ini. Apalagi senioritas, seharusnya sih zaman sekarang ya, kalau menurut aku udah nggak zaman lagi ya, bully-bulian kayak gitu. Iya, saya sangat menentang lah, itu kan nggak boleh tuh, harusnya sudah senioritas tuh udah nggak boleh ada lah, apalagi khususnya di sekolah kedinasan ya. Kematian Putu Satria harus kita jadikan batas terakhir kekerasan senior kepada juniornya. Perombakan besar juga harus dilakukan pada sekolah kedinasan bercorak militer oleh pemerintah. Mengingat lulusan sekolah kedinasan dicetak sebagai abdi negara yang berorientasi pada pelayanan publik dan kembali menjadi seorang sipil. Dan bagi para taruna dan taruni, kesadaran juga harus ditingkatkan. Jangan sampai hanya karena ego semata Anda sebagai senior, lantas Anda mengubur cita-cita teman seperjuangan.
Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.